Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Zahwa, NIM 1032230. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika politik hukum, yaitu pada UU nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penguasaan mineral dan batu bara oleh negara tidak lagi diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan hanya pusat, dan pemerintah pusat memiliki penguasaan mineral dan batu bara melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Perubahan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini ditetapkan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara karena masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu ada perubahan utama. Perubahan utama dalam UU Minerba baru ini yaitu satu, konsep wilayah hukum pertambangan, yaitu mengatur tentang wilayah hukum yang terkait dengan pertambangan. Yang kedua yaitu kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara, yaitu menetapkan kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Yang ketiga yaitu rencana pengelolaan mineral dan batu bara. Ini berfokus pada perencanaan pengelolaan sumber daya tersebut. Yang keempat yaitu perizinan, mengatur ulang perizinan dalam pengusahaan mineral dan batu bara, termasuk konsep perizinan baru. Kemudian yang keempat ada penguatan peran BUMN, meningkatkan peran badan usaha milik negara atau BUMN dalam sektor pertambangan. Yang keenam yaitu kebijakan lingkungan hidup, yaitu untuk memperkuat kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang. Yang kedua yaitu ada pasal yang menjadi perhatian atau yang menjadi kontroversi. Yang pertama ada pasal 1 ayat 13A, yaitu ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Bantuan atau SIPB, yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, dan pasal ini dinilai membuka ruang rente baru. Yang kedua yaitu ada pasal 1 ayat 28A. Pasal ini mengatur bahwa wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Yang ketiga yaitu ada pasal 4 ayat 2. Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, yang mana sebelumnya pada undang-undang sebelumnya itu kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat ada pasal 22. Pasal ini membuka peluang penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektar setelah mengubah luas maksimal sebelumnya yang hanya 25 hektar. Kemudian ada yang kelima, dihapusnya pasal 83 ayat 2 dan ayat 4 UU Minerba lama. Pada pasal
83 ayat 2 UU Minerba Lama itu mengatur batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan mineral logam paling banyak yaitu 25.000 hektar. Adapun pasal 83 ayat 4 UU Lama menyebutkan batas luas WIUPK untuk produksi pertambangan batu bara paling banyak 15.000 hektar. Kemudian ada pasal 169A yaitu dalam UU Minerba Lama memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi izin usaha pertambangan atau IUP, izin pertambangan rakyat atau IPR, dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Yang selanjutnya yaitu ada respon masyarakat. UU Minerba sebenarnya sudah mendapat aksi penolakan dari beragam halayak, mulai dari masyarakat daerah sekitar pertambangan, petani, nelayan, serta berbagai LSM karena mereka menganggap isi pasal-pasal dalam UU Minerba sangat kontroversial, bahkan mengabaikan sisi konservasi lingkungan hidup serta jauh dari tujuan mensejahterakan masyarakat luas. Terus kemudian ada dampak positifnya. Dampak positif dari UU nomor 3 tahun 2020 yaitu yang pertama diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Yang kedua yaitu kepastian hukum dan mudah berinvestasi. Kemudian ada dampak negatifnya. Ada dampak negatif dari UU Minerba baru, yaitu masyarakat tidak bisa mengadu ke pemerintah. Karena seluruh otoritas dan kewenangan pertambangan kini berada di bawah otoritas pemerintah pusat, Pemda atau pemerintah daerah tidak bisa menindak perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran seperti mencabut IUP. Kemudian ada resiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang. Pasal 162, masyarakat yang mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun dapat dipidana dan hingga denda sebesar 100 juta rupiah. Yang ketiga yaitu tambang tetap beroperasi meski merusak lingkungan. Perusahaan yang terbukti abai tidak melaksanakan reklamasi atau kegiatan pasca tambang tetap bisa memperpanjang kontrak selama 2 kali 10 tahun. Yang terakhir yaitu ada jaminan royalti 0%. Yaitu menurut UU Cipta Kerja, perusahaan yang dapat meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah berupa penanganan royalti 0%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.